Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi Sains kita hari ini. Kalau selama ini belajar biologi terasa cuma sekedar ngapal mati tebalnya buku teks, nah hari ini kita bakal ubah total cara mainnya. Kita bakal bertindak layaknya detektif buat mecahin kode dan prinsip biologi yang tersembunyi di balik soal-soal Olimpiade Sains. Bayangin, ini sebagai proses deduksi aktif yang pastinya jauh lebih seru. Jadi siapin fokus kamu karena kita bakal ngelihat sains dari kacamata yang sama sekali baru. Hari ini kita punya 4 misi utama. Pertama, ekosistem dan keanekaragaman. Kedua, jejak evolusi dan klasifikasi. Lanjut yang ketiga, rahasia pembentuk jaringan. Dan terakhir yang keempat, kita bakal bedah mesin sel dan energi. Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama kita, ekosistem dan keanekaragaman. Sering banget kan kita dikasih deretan ciri-ciri alam dan disuruh nebak itu ekosistem apa? Sebenarnya kuncinya cuma perbandingan. Coba bayangin dua kondisi alam yang beda banget. Kondisi pertama, wilayahnya tertutup salju, curah hujannya super rendah cuma 35-40 cm, isinya dominan pohon konifer, dan dihuni sama serigala juga beruang. Dari profil sedingin itu, udah pasti banget ini tuh ciri-cirinya ekosistem taiga. Nah sekarang bandingin sama kondisi kedua. Wilayahnya ada di garis khatulistiwa, hujannya gila-gilaan bisa mencapai 200-225 cm, pohonnya lebat banget penuh liana, terus banyak primata dan harimau. Beda banget kan? Ini jelas banget profil hutan tropis yang rimbun dan basah. Jadi dengan ngelompokin ciri-cirinya, nebak pola bioma itu rasanya jadi super intuitif. Sekarang coba kita ngezoom sedikit ke tumbuhan yang hidup di bioma-bioma tadi. Pernah kepikiran nggak sih soal tanaman padi kita? Kita punya dua jenis nih, Oryza sativa varietas indica dan Oryza sativa varietas japonica. Walaupun mereka ini persis satu spesies yang sama, anehnya kemampuan mereka nahan kekeringan itu beda loh. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di variasi gen yang mereka bawa. Ini yang kita sebut sebagai keanekaragaman genetik. Dan asalnya ya dari variasi dasar inilah pasokan makanan kita bisa aman, soalnya tanaman jadi bisa beradaptasi menghadapi berbagai macam tantangan lingkungan. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua kita, jejak evolusi dan klasifikasi. Mari kita mundur ratusan tahun ke belakang dan mecahin sebuah misteri sejarah. Dulu banget, waktu ilmuwan bernama Francesco Redi lagi nguji teori generasi spontan, itu loh teori kuno yang bilang makhluk hidup bisa tiba-tiba muncul dari benda mati, dia bikin eksperimen pakai potongan daging. Pertanyaannya gini, kenapa coba dia pakai toples yang ditutup dengan kain kasa dibanding sekedar nutup toplesnya rapet-rapet? Coba kita pikirin logika eksperimennya bareng-bareng. Kalau toplesnya dibiarin terbuka, ya jelas lalat bisa bebas masuk dan bertelur. Kalau toplesnya ditutup rapat, lalat emang nggak bisa masuk, tapi udaranya juga ikut ketahan kan? Nah, disinilah jeniusnya Redi. Kain kasa itu jadi penengahnya. Kasa ngebikin udara tetap leluasa masuk ngenain daging, tapi secara fisik ngeblokir lalat buat hinggap. Dan tebak hasilnya? Dagingnya tetap membusuk karena kena udara, tapi nggak ada satupun belatung di situ. Eksperimen simpel ini jadi bukti telak kalau belatung itu asalnya beneran dari telur lalat yang hinggap, bukan ujuk-ujuk muncul dari daging yang membusuk. Bener-bener mind-blowing buat zaman itu. Kita gali lebih dalam lagi soal makhluk hidup purba yuk. Ada dua kelompok besar bakteri prokaryotik yang sering kita dengar, Archaebacteria dan Eubacteria. Secara fisik dasar, mereka ini mirip banget, sama-sama nggak punya membran inti. Tapi, kenapa sih harus dipisah? Gini, Archaebacteria itu ibaratnya punya kekuatan super. Mereka bisa survive di lingkungan yang ekstrimnya kebangetan. Mulai dari mata air yang mendidih sampai danau yang kadar garamnya nggak masuk akal tingginya. Di tempat-tempat kayak gitu, bakteri sejati atau Eubacteria udah pasti nggak bakal bisa bertahan hidup sama sekali. Masih ngomongin soal klasifikasi, kita juga sering diminta ngurutin tingkat kompleksitas hewan. Ibarat main puzzle evolusi, kalau kita lagi nyari sebuah takson yang struktur tubuhnya itu udah lebih kompleks dari si cacing pipih primitif atau Platyhelminthes, tapi belum serumit hewan berbuku-buku kayak Arthropoda, berarti kita lagi nyari mata rantai yang hilang di tengah-tengahnya nih. Dan jawabannya jatuh kepada Annelida, alias si kelompok cacing bersegmen. Paham soal urutan taksonomi kayak gini itu krusial banget buat ngelacak gimana sih sistem tubuh hewan itu berevolusi dari waktu ke waktu. Oke, perjalanan kita lanjut ke bagian ketiga, rahasia pembentuk jaringan. Bayangin kamu lagi ada di laboratorium. Ada seorang peneliti, sebut aja namanya Dinda, dia lagi ngintip dari mikroskop dan nyatet beberapa petunjuk spesifik. Katanya sel-sel yang dia lihat itu bentuknya silinder memanjang. Terus, ada pola garis terang dan gelap yang ngebentuk lurik melintang. Dan yang paling penting, setiap satu sel itu ternyata punya banyak inti. Nah, loh, kalau kamu jadi detektif biologinya, kira-kira apa kesimpulan kamu dari ciri-ciri ini?
Dari petunjuk visual yang dicatat Dinda tadi, itu udah dengan sempurna mendiagnosis keberadaan jaringan otot rangka atau yang biasa kita panggil otot lurik. Jaringan inilah yang nempel kuat di rangka tubuh kita dan kerja keras ngebantu semua pergerakan sadar kita. Jadi kalau ditanya sel-sel tadi asalnya dari mana, jawabannya gampang banget, ya dari otot-otot di tubuh kita, kayak pronator, bicep, ataupun tricep. Nah, logika mikroskopis yang sama bisa kita pakai juga buat jaringan epitel. Gimana sih cara nebak lokasi jaringan epitel selapis? Gampang, cocokin aja struktur sama fungsinya. Bentuk selapis yang super tipis ini emang udah didesain spesifik sama alam buat urusan difusi, pertukaran zat, dan absorpsi. Makanya, udah pasti alam bakal nempatin jaringan ini di area-area vital yang butuh pertukaran zat secara kilat. Misalnya di mana? Ya di pembuluh darah kita, terus di tubulus ginjal buat urusan penyaringan, dan pastinya di saluran pernapasan tempat pertukaran oksigen terjadi. Semuanya kerasa logis banget kan? Sekarang kita sampai di bagian keempat sekaligus yang terakhir dari sesi kita, mesin sel dan energi. Di dalam tubuh kita ada organ kayak pankreas dan usus yang tugasnya bikin enzim. Tapi uniknya, enzim pencernaan kayak tripsinogen dan erepsinogen itu sengaja dibikin dalam keadaan belum aktif. Kenapa coba? Biar mereka nggak malah mencerna sel pembuatnya sendiri. Bahaya dong. Terus pertanyaannya, organel seluler mana sih yang jadi pabrik pembuat protein kompleks ini? Jawabannya adalah retikulum endoplasma kasar. Permukaannya yang penuh ditempeli ribosom bikin organel ini jadi mesin cetak protein yang kerjanya benar-benar tangguh. Kalau bicara soal energi tanpa oksigen alias respirasi anaerob, kita perlu baca alirannya step by step. Gini, setelah glukosa berhasil dipecah lewat proses glikolisis, senyawa pertama yang nongol itu adalah asam pirufat. Nah, karena kondisinya lagi nggak ada oksigen di fermentasi alkohol ini, si asam pirufat tersebut akhirnya melepaskan gas karbon dioksida atau CO2 dan pada akhirnya berujung pada terbentuknya etanol. Kalau kita ikutin alur logika kimiawinya selangkah demi selangkah kayak gini, proses biokimia yang kesannya rumit dan panjang malah jadi kelihatan sangat sistematis dan gampang banget dimengerti. Untuk penutup, ada satu eksperimen klasik dari Engelmann yang menurutku super keren. Jadi, dia menembakkan semacam spektrum cahaya ke arah untaian alga hijau bernama Spirogyra. Terus, yang kejadian bikin melongo, bakteri-bakteri aerob yang ada di air sekitarnya tiba-tiba pada berkerumun, ngumpul di bagian alga yang kena sorot cahaya dengan warna tertentu aja. Pertanyaannya, ada apa dengan warna cahaya itu sampai bakteri-bakteri ini pada ngumpul di sana? Jawabannya ada di apa yang lagi dicari sama bakteri itu sendiri. Mereka lagi berburu oksigen. Makanya, mereka otomatis ngumpul tepat di titik di mana si alga lagi kenceng-kencengnya ngelakuin fotosintesis. Ini ngebuktiin secara gamblang kalau pusat reaksi fotosistem 2 pada kloroplas itu paling optimal nangkep energi cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Di titik inilah energi cahaya dipakai buat mecah molekul air atau nama kerennya fotolisis air buat dapetin elektron dan pastinya ngelepasin gas oksigen yang lagi diburu habis-habisan sama bakteri aerob tadi. Gila ya, eksperimen yang sesimpel ini bisa ngebuktiin mekanisme super kompleks di tingkat kuantum. Kalau kita zoom out sejenak dan lihat lagi perjalanan kita hari ini, mulai dari main tebak-tebakan ekosistem taiga yang raksasa, sampai ngintip cara kerja satu organel penghasil enzim di dalam sel, kita bisa sadar satu hal penting. Kalau kita mikir layaknya seorang detektif sains, biologi yang awalnya kerasa rumit dan isinya cuma hafalan, tiba-tiba berubah jadi satu teka-teki raksasa yang brilian, terstruktur, dan yang paling penting, bisa kita pecahkan logikanya. Jadi, teruslah asah rasa ingin tahu kamu, jangan berhenti cari pola di balik teka-teki kehidupan, dan sampai jumpa di bedah materi sains kita selanjutnya. Halo, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Jujur saya benar-benar antusias banget hari ini karena kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita bakal bongkar misteri-misteri biologi yang selama ini mungkin nggak kelihatan oleh mata kita. Kita bakal mulai dari skala yang super mikro, ngelihat partikel terkecil penyusun kehidupan, sampai perlahan-lahan meluas ke skala makro, yaitu ekosistem raksasa di sekitar kita. Tujuan kita apa? Tentu aja buat mecahin teka-teki sains pakai logika yang seru. Yuk, langsung aja kita mulai eksplorasi ini. Coba bayangin deh skenario medis yang agak bikin bingung ini. Ada orang yang kena stroke. Otomatis dia kehilangan kemampuan buat ngerakin lengan kirinya kan? Lumpuh total di area itu. Tapi, dan disinilah anehnya, kalau kamu sentuh lengan itu dengan lembut, dia masih bisa ngerasain sentuhan kamu. Sensasinya tetap ada, tapi fungsi geraknya hilang 100%. Kok bisa gitu ya? Apa sih yang sebenarnya putus di dalam sistem komunikasi tubuh kita? Kita bakal temuin jawaban pastinya hari ini, dan percayalah, ini benar-benar mind-blowing. Nah, buat ngejawab teka-teki kompleks kayak tadi, kita bakal ngelewatin 3 tahap. Pertama, genetika dan molekul kehidupan. Terus, kita pindah ke misteri sistem tubuh manusia.
Dan terakhir, kita akan lihat gambaran terbesarnya di ekologi dan lingkungan alam. Oke, mari kita mulai. Masuk ke bagian pertama, genetika dan molekul kehidupan. Kita bakal menyelam ke dunia mikroskopis tempat kode-kode kehidupan kita ditulis. Kita mulai pakai sedikit teka-teki persilangan di hibrid ya. Bayangin kalau kita punya mangga yang ukurannya kecil tapi rasanya manis, alias BM-BM, terus kita silangin sama mangga yang besar tapi asam, BBMM. Coba pikirin sebentar. Kira-kira apa yang bakal terjadi di generasi kedua mereka? Gimana sih sifat-sifat ini saling tarik-menarik dan berbaur? Gini cara kerjanya, langkah demi langkah, dan hebatnya kita bisa pakai matematika sederhana buat nebak ini. Waktu kita silangin mereka pertama kali, generasi pertamanya atau F1 bakal 100% berbuah besar dan manis. Genotipenya BBM. Terus di langkah kedua, kita ambil mangga F1 ini dan kita silangin balik sama mangga yang benar-benar resesif, kecil dan asam, BBMM. Di langkah ketiga, bayangin kita dapat 32 tanaman baru dari persilangan ini. Nah, pertanyaannya, dari 32 pohon ini, berapa banyak yang bakal punya sifat buah kecil dan rasa manis? Jawabannya, tepat 8 pohon. Kok bisa? Poin krusialnya ada di probabilitas. Persilangan uji atau tes cross kayak gini ngasilin rasio probabilitas 1:1:1:1. Artinya, peluang kamu dapat mangga kecil manis itu tepat seperempat. Seperempat dari total 32 tanaman adalah 8. Keren kan? Ini murni hukum probabilitas genetik yang lagi bekerja. Sekarang, coba kita masuk lebih dalam lagi ke level molekuler. Ngomongin arsitek utama gen tadi, DNA dan RNA. Secara struktur, keduanya elegan banget, tapi beda tugas. DNA itu ibarat cetak biru jangka panjang, bentuknya double helix yang panjang, dan dia kehilangan satu atom oksigen di karbon nomor 2. Di sisi lain, RNA itu ibarat pesuru aktif yang untainya cuma tunggal, dengan gula ribosa yang lengkap. Tapi perbedaan yang paling penting buat eksperimen biologi itu ada di basa nitrogennya. DNA pakai basa timin, sementara RNA pakainya urasil. Perbedaan basa ini krusial banget loh di dunia nyata. Kalau ada ilmuwan yang mau ngukur seberapa banyak mRNA terbentuk di kultur sel hewan, mereka nggak bisa asal nebak. Mereka butuh pelacak yang cuma nempel di RNA. Karena mRNA itu pakai urasil bukan timin, ilmuwan tinggal masukin nukleotida urasil radioaktif. Jadi, semua urasil yang bersinar ini cuma bakal nempel di RNA yang baru dibikin. Trik yang benar-benar cerdas kan? Luar biasa ya dunia molekuler ini. Tapi sekarang, mari kita pindah ke skala yang lebih besar di bagian kedua, misteri sistem tubuh manusia. Kita bakal lihat gimana efeknya ke tubuh kita. Yuk, kita main jadi detektif medis sebentar. Ada pasien namanya Cindy. Dia butuh transfusi darah darurat. Waktu darahnya ditetesi serum anti-A di lab, darahnya langsung menggumpal. Tapi pas dikasih serum anti-B, aman, darahnya nggak menggumpal sama sekali. Nah, karena darah Cindy cuma bereaksi dan menggumpal sama anti-A, itu berarti darahnya cuma punya antigen A. Kesimpulannya jelas banget, golongan darah Cindy itu A. Logika pengujian sesimpel ini benar-benar bisa nyelamatin nyawa orang setiap hari. Nah, masih ingat nggak sama pertanyaan misteri kita di awal tadi soal pasien stroke? Kok bisa tangannya lumpuh tapi masih ngerasain sentuhan? Jawabannya ada di saraf eferen. Sistem saraf kita itu kayak jalan raya dua arah. Saraf sensorik yang bawa sinyal dari kulit ke otak itu masih utuh, makanya sentuhannya kerasa. Tapi saraf eferen alias saraf motorik yang tugasnya bawa perintah gerak dari otak ke otak itu rusak karena stroke. Jadi perintah buat geraknya ibaratnya nyangkut di otak dan nggak pernah berhasil sampai ke tangan. Ngomong-ngomong soal fungsi tubuh yang terganggu, coba kita amati dua kelainan tubuh yang beda banget tapi sama-sama berasal dari satu kerusakan spesifik. Pertama ada SCID. Ini gangguan imun genetik yang parah banget, biasanya nempel di kromosom X. Pasiennya jadi nggak punya sistem imun bawaan, makanya mereka gampang banget kena infeksi mematikan kayak pneumonia. Terus yang kedua ada diabetes insipidus. Beda ya sama diabetes gula yang biasa kita tahu. Ini murni masalah saluran ginjal, di mana nefron gagal menyerap air, jadi produksi urinnya benar-benar berlebihan, dan pasiennya terus-menerus kausan. Khusus buat diabetes insipidus, biang kerok kerusakannya ini nggak terjadi di sembarang tempat. Letaknya super spesifik, yaitu di bagian yang namanya tubulus collectivus. Ini tuh semacam tabung pengumpul terakhir di dalam nefron ginjal yang tugasnya narik air balik ke aliran darah sebelum dibuang jadi urin. Waktu bagian ini gagal ngerespon sinyal tubuh buat menahan air, airnya jadi terbuang sia-sia. Bayangin, satu kerusakan kecil di tubulus collectivus efeknya langsung bikin sistem seluruh tubuh jadi kacau balau.
Sel dan organ tubuh kita kan nggak hidup di ruang hampa ya. Mereka berinteraksi sama lingkungannya. Jadi, mari kita meluas ke skala makro di bagian ketiga, ekologi dan lingkungan alam. Coba deh, kita lihat data ekologi sungai ini. Di titik 20 km dari hulu, tiba-tiba kadar oksigen terlarutnya anjlok drastis. Ini artinya apa? Oksigen terlarut itu secara harfiah adalah nyawa buat sungai. Kalau jumlahnya tinggi, ikan-ikan pada hidup makmur. Tapi kalau tiba-tiba angkanya jatuh bebas, wah itu indikator pasti kalau sungainya tercemar parah. Ekosistem di dalam air benar-benar tercekik gara-gara bahan polutan. Nggak cuma di air, ekosistem darat juga punya peraturannya sendiri. Mari kita tes pengetahuan botani kamu. Kalau kamu melukai kulit kayu di sebuah pohon, apakah otomatis pohonnya bakal mati? Terus, banyak banget nih asumsi yang bilang kalau kulit kayu itu cuma lapisan luar yang mati. Bener nggak sih klaim yang bilang kulit kayu itu nggak mengandung floem? Nah, kita lurusin faktanya yuk. Kalau kamu cuma ngasih luka kecil ke kulit kayu, pohonnya mungkin masih bisa bertahan. Tapi klaim yang bilang kulit kayu nggak punya floem itu salah total ya. Floem, si jaringan pembuluh yang tugasnya mendistribusikan nutrisi makanan dari daun, letaknya itu benar-benar tepat di bagian dalam kulit kayu. Jadi, kalau kamu membuat irisan melingkar sampai habis motong kulit kayunya, kamu benar-benar memutus jalur makanan mereka. Dan ujung-ujungnya pohon itu bisa mati kelaparan. Nah, karena kita makin paham nih tentang betapa detailnya keseimbangan alam, dari kebutuhan oksigen ikan sampai jalur nutrisi pada kulit pohon, makanya konsep kayak Taman Nasional itu jadi sangat krusial. Ini bukan sekedar tempat wisata loh, Taman Nasional itu punya fungsi raksasa buat menjaga ekosistem asli tetap utuh. Area ini mendukung penelitian ilmiah, ngasih sarana buat pendidikan, ngebantu budidaya berkelanjutan, sekaligus kasih ruang buat rekreasi. Ini adalah garis pertahanan utama kita buat ngejaga harmoni alam. Gak kerasa ya, perjalanan kita di penjelasan kali ini panjang banget. Dari ngitung probabilitas genetik pohon mangga sampai ngebahas molekul urasil. Kita bahkan main detektif sama golongan darah dan saraf yang rusak, sampai ngelihat gimana polusi bisa ngebunuh sebuah sungai. Pada akhirnya, biologi itu bukan sekedar tumpukan fakta acak. Biologi adalah jaring-jaring kehidupan yang saling terhubung erat. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih. Dari DNA tak kasat mata di dalam sel kamu, sampai ke Taman Nasional yang kita jaga bersama, kira-kira gimana sih pemahaman tentang sistem tersembunyi ini bakal ngubah cara kamu berinteraksi sama dunia di sekitar kamu mulai sekarang? Teruslah mengamati, teruslah bertanya, dan pastinya terima kasih banget udah ikutan belajar bareng di sesi kita hari ini. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian ngeliat deretan soal ujian fisika, mungkin kayak soal Olimpiade Sains Nasional gitu, dan ngerasa, aduh, ini apaan sih? Cuma kumpulan angka ngebosenin di atas kertas? Nah, di sesi eksplorasi kita kali ini, kita bakal ubah cara pandang itu 180 derajat. Oke, langsung aja kita bedah materinya. Kita nggak cuma mau nyari jawaban A, B, C, atau D di sini. Kita bakal bongkar soal-soal ini dan ngubahnya jadi semacam kotak alat yang beneran bisa dipakai buat mecahin misteri di dunia nyata. Siap-siap ya, karena fisika itu sejatinya bukan sekedar teori di buku tebal. Fisika itu ibarat kode rahasia alam semesta. Coba bayangin skenario super menegangkan ini. Kalian lagi nyetir santai di jalan raya. Ada truk raksasa melaju kencang, kecepatannya 72 km per jam. Tiba-tiba, brak! Ada pohon besar tumbang nutupin jalan, persis 100 meter di depan truk itu. Sopirnya kaget, butuh sepersekian detik buat mikir, terus langsung injak rem sekuat tenaga. Nah, sebelum kita hitung matematikanya, coba tebak deh. Menurut kalian, truk ini bakal selamat berhenti pas di depan pohon atau malah nabrak? Simpan tebakan kalian ya. Untuk hari ini, kita punya 4 kotak alat utama yang bakal kita bahas. Pertama, memecahkan kode fisika gerak. Kedua, panas dan pemuaian. Ketiga, gaya, usaha, dan energi. Dan yang terakhir, fluida dan elektrostatika. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, memecahkan kode fisika gerak. Ini adalah aturan tak terlihat dari setiap pergerakan. Kinematika atau fisika gerak itu pada dasarnya kayak bahasa pemrograman tak terlihat yang ngatur gimana segala sesuatu berpindah dari titik A ke titik B. Balik lagi ke misteri truk kita tadi ya. Waktu si sopir nginjak rem, dia nyiptain apa yang di fisika disebut sebagai perlambatan. Simpelnya, ini tuh percepatan tapi nilainya negatif. Semacam gaya yang berjuang mati-matian ngelawan momentum raksasa si truk yang lagi melaju. Di kasus ini, sistem rem truk cuma sanggup ngasih perlambatan sebesar 2 meter per detik kuadrat. Pertanyaannya, segitu aja cukup nggak ya? Mari kita bedah angkanya bareng-bareng. 72 km per jam itu kalau dikonversi sama persis kayak 20 meter per detik. Terus, si sopir butuh waktu reaksi 0,5 detik sebelum kakinya beneran nekan pedal rem.
Di waktu yang sekejap mata itu aja, truk udah meluncur buta sejauh 10 meter. Terus, setelah rem diinjak dengan perlambatan 2 meter per detik kuadrat, fisika dasar ngasih tahu kita kalau truk ini masih butuh jarak 100 meter lagi buat buang seluruh energi geraknya sampai benar-benar berhenti. 10 meter ditambah 100 meter, total butuh 110 meter. Padahal, sisa jalan ke pohon itu tinggal 100 meter. Waduh! Dan inilah kenyataan pahit dari matematika. Truk itu baru akan benar-benar berhenti setelah menabrak pohonnya. Di dunia nyata, kecelakaan kayak gini sering dibilang nasib sial atau kebetulan semata. Tapi fisika ngebuktiin dari awal, dengan kombinasi kecepatan dan jarak segitu, tabrakan ini secara matematis sama sekali nggak bisa dihindari. Angka itu emang nggak pernah bohong. Masih ngomongin soal gerak nih, ada beda yang jauh banget antara gerak di jalan datar sama di turunan miring. Hukum pertama Newton bilang, kalau benda bergerak dengan kecepatan konstan, berarti gaya totalnya nol. Santai gitu. Tapi, coba ditaruh benda di bidang miring yang licin. Ingat, gravitasi itu nggak pernah tidur kawan. Dia bakal terus narik benda itu ke bawah. Pas benda ini meluncur turun sejauh 4 meter di kemiringan 30 derajat, gravitasi memaksanya melaju makin cepat sampai nyentuh kecepatan 2/10 meter per detik. Di sini gravitasi benar-benar ngambil alih kendali. Sekarang coba kita terapin konsep kecepatan konstan ini di skenario kejar-kejaran yang lebih seru. Bayangin lagi nonton balapan. Mobil balap B lagi melaju di depan dengan kecepatan santai dan konstan, 30 meter per detik. Tapi, 600 meter persis di belakangnya, ada mobil balap A yang melesat kayak peluru dengan kecepatan konstan 60 meter per detik. Mobil A ini jelas jauh lebih cepat kan? Dia nutup jarak sebanyak 30 meter setiap detiknya. Pertanyaan serunya, di titik mana persisnya mobil B ini bakal disalip? Nah, logika kecepatan relatif mecahin teka-teki ini dengan cantik banget. Dengan selisih kecepatan 30 meter per detik, mobil A butuh waktu persis 20 detik buat nutup jarak awal 600 meter tadi. Dan di waktu 20 detik yang mendebarkan itu, mobil B yang lagi jalan santai bakal menempuh jarak yang persis sejauh 600 meter juga sebelum akhirnya kena salip sama mobil A. Benar-benar sebuah kepastian matematis di tengah kacaunya balapan. Nah, yang paling menarik dari kasus ini adalah melihat gimana pergerakan terjadi dalam beberapa fase. Coba bayangin, mainan helikopter remote control diterbangin dari balkon rumah setinggi 5 meter. Helikopter itu naik, kecepatannya 4 meter per detik selama 2 detik. Artinya dia naik 8 meter dong, total jadi 13 meter dari atas tanah. Tiba-tiba sinyal remote-nya putus, mesin mati seketika. Pertanyaannya, apa dia langsung jatuh kayak batu? Ternyata enggak. Ada yang namanya sisa momentum. Momentum ini ngebawa helikopternya meluncur naik sedikit ngelawan gravitasi, nambah jarak sekitar 0,8 meter sebelum akhirnya benar-benar nyerah dan jatuh bebas ke bawah. Helikopter kecil itu akhirnya mencapai titik puncaknya persis di angka 13,8 meter di atas tanah. Ini tuh kayak tarian super singkat antara momentum dan gravitasi. Yang gila-gilanya bisa kita hitung akurat sampai ke level milimeter. Puas banget kan rasanya bisa mecahin ini? Lanjut ke bagian 2. Panas dan pemuaian saat suhu memuncak. Yuk kita geser sedikit ke dunia termodinamika. Panas itu nggak cuma soal bikin kita keringetan, tapi panas beneran ngubah ukuran fisik suatu benda. Secara harfiah, benda yang panas itu minta ruang lebih buat memuai. Kita mulai pemanasan pakai teka-teki suhu yang murni angka ya. Kadang kan suka pusing tuh ngebandingin skala Celsius sama Fahrenheit. Tapi pernah kepikiran nggak sih, ada nggak ya satu titik ajaib di mana angka di termometer Fahrenheit itu nunjukin persis 2 kali lipat dari angka di termometer Celsius? Kedengarannya kayak sihir, padahal ini murni aljabar. Kalau teka-teki tadi kita ubah jadi persamaan matematika, kita tinggal masukin rumus konversinya. 9/5 Celsius ditambah 32 kita samakan dengan 2 kali nilai Celsius. Nah, pas kita atur ulang posisinya, matematika otomatis nuntun kita ke satu-satunya jawaban yang masuk akal. Nilai Celsius dipaksa harus berada di angka 160. Di titik itulah, 160 derajat Celsius itu bakalan sama persis dengan 320 derajat Fahrenheit. Misteri suhu terpecahkan. Tapi mendingan kita bawa konsep panas ini ke kejadian nyata yang lumayan bikin repot. Bayangin di dapur ada panci besi ukurannya 1 liter pas. Terus kalian isi full sama minyak goreng sampai ke bibir panci. Suhu ruangan lagi 20 derajat Celcius. Terus kompor dinyalain sampai suhunya naik banget jadi 120 derajat Celcius. Besi pancinya bakal memuai karena panas. Minyaknya juga ikutan memuai. Masalahnya di mana? Minyak goreng punya angka koefisien muai yang jauh lebih gede dari besi. Artinya, minyak ini membesarnya lebih cepat dari pancinya sendiri. Bencana dapur ini secara matematis udah pasti kejadian. Dan inilah seberapa besar bencana tumpahannya, bakalan ada tepat 87 ml minyak yang meluber dari panci besi itu.
Kerennya, fisika nggak cuma ngingetin kita awas tumpah loh, tapi dia ngasih tahu kita seberapa besar kain lap yang harus kita siapin buat bersihin tepat 87 ml tumpahan itu. Akurat banget. Jadi poin krusialnya adalah kita masuk ke bagian 3, gaya, usaha, dan energi. Kekuatan untuk memindahkan gunung, atau minimal mobil lah ya. Poin paling penting di sini, fisika itu ngasih kita semacam superpower buat memprediksi masalah dengan ngukur tenaga otot kita. Apalagi kalau kita lagi butuh ngeluarin keringat buat beresin kerjaan di dunia nyata. Contoh nih, ada 2 orang lagi ngos-ngosan dorong mobil mogok. Tenaga maksimal mereka berdua digabung cuma ada 300 Newton. Padahal targetnya mereka harus ngelakuin usaha sebesar 7.000 Joule buat mindahin mobil sejauh 10 meter. Artinya kan mereka butuh dorongan bersih 700 Newton. Masalah terbesarnya apa? Ada gaya gesek dari aspal sebesar 320 Newton yang nahan roda mobilnya. Kalau kita totalin semuanya, mereka butuh dorongan 1020 Newton buat ngalahin aspal dan mindahin mobilnya. Mereka cuma punya 300, jadi butuh ekstra tenaga tepat 720 Newton. Nah, ada 5 orang teman nih yang kebetulan lagi nongkrong dengan tenaga beda-beda. Siapa aja yang harus dipanggil buat bantuin dorong? Sekali lagi ya, fisika itu cuma permainan bongkar pasang angka tak terlihat. Coba kita hitung. Kalau kita minta tolong ke Budi yang tenaganya 200 Newton, ditambah Doni dengan 270 Newton, dan Esa yang tenaganya 250 Newton, tebak totalnya berapa? Yaps, pas banget. 720 Newton. Ditambah dorongan awal 300, dikurangi gaya gesek aspal 320, sisanya pas banget 700 Newton buat bikin mobilnya jalan mulus. Ini baru namanya kerja sama tim yang didikte oleh matematika. Akhirnya kita sampai di bagian 4, fluida dan elektrostatika, tekanan dan muatan tak terlihat. Sekarang kita berhadapan sama gaya-gaya yang beneran nggak kelihatan sama mata, tapi punya efek luar biasa. Kita omongin soal listrik statis sebentar. Kalau ada 2 benda bermuatan, mereka tuh kayak berinteraksi secara magis gitu. Bisa saling tarik atau saling tolak padahal nggak nyentuh sama sekali. Hukum Coulomb mengonfirmasi fenomena ini dari observasi lab. Aturannya begini, kalau kalian ngejauhin 2 muatan itu sedikit aja, gayanya itu nggak cuma sekedar berkurang perlahan, tapi bakal anjlok drastis. Karena gayanya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dijauhin dikit aja, dorongan atau tarikannya langsung hilang eksponensial. Makanya listrik statis itu gampang banget dirasain kalau dekat, tapi langsung hilang gitu aja kalau kita agak ngejauh. Nah, sekarang kita coba pakai konsep fluida untuk ngebahas skenario hidup dan mati. Bayangin ada kapal kayu yang mau nyebrang pulau. Fisika itu ngasih batas mutlak yang nggak bisa dilanggar. Daya apung air dari lambung kapal cuma sanggup nahan gaya apung maksimal sebesar 30.000 Newton sebelum kapalnya tenggelam. Kapal itu sendiri beratnya udah 15.000 Newton, ditambah kargonya 9.000 Newton. Kalau sisa ruang ini harus diisi penumpang yang rata-rata beratnya 600 Newton per orang, coba hitung cepat di kepala kalian deh, berapa banyak nyawa manusia yang bisa diangkut sebelum kapal ini berakhir di dasar lautan. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan gimana prinsip Archimedes itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa orang. 30.000 daya apung, dikurangi 24.000 buat berat total kapal dan kargonya, sisa kapasitas angkutnya pas banget di angka 6.000 Newton. Kalau dibagi 600 Newton per orang, dapatlah batas mutlak, 10 orang. Kalau sampai ada orang ke-11 maksain ikut naik, fisika bakal narik kapal itu tenggelam tanpa ampun. Matematika di sini harfiah banget jadi garis batas antara keselamatan dan bencana besar. Keren banget kan? Kalian baru aja ngeliat gimana deretan soal ngebosenin di atas kertas berubah jadi alat analisis super canggih untuk dunia nyata. Dari ngitung secara presisi kapan truk bakal tabrakan, prediksi jumlah minyak yang meluber, ngoptimalin tenaga gotong royong, sampai nyelamatin penumpang kapal biar nggak tenggelam. Fisika itu bukan sekumpulan rumus ujian yang bikin ngantuk. Ini tuh cheat code, alias kunci akses rahasia buat memahami cara alam semesta ini bekerja loh. Pertanyaan saya buat kalian, dengan kotak alat canggih yang udah ada di tangan kalian sekarang ini, fenomena nyata apa lagi nih yang pengen kalian bongkar rahasianya? Tetaplah penasaran, terus amati sekeliling kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah tuntas soal-soal Olimpiade Sains Nasional atau OSN khusus untuk bidang IPA. Kita nggak cuma sekedar bahas rumusnya, tapi kita akan coba menguraikan kode-kode rahasia fisika yang mengatur alam semesta kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin sebentar, gimana sih cara kita tahu suara dinosaurus yang udah punah jutaan tahun lalu? Nah, inilah serunya. Fisika itu bukan sekedar rentetan rumus membosankan di papan tulis. Fisika itu justru semacam kode rahasia buat memecahkan misteri-misteri kuno, termasuk tahu persis gimana raungan seekor Parasaurolophus di masa lalu. Keren banget kan?
Jadi, untuk memecahkan kode-kode itu, perjalanan kita hari ini akan melintasi 4 dimensi utama. Gelombang dan bunyi, energi dan mekanika, listrik dan magnet, lalu diakhiri dengan cahaya dan semesta. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, gelombang dan bunyi. Kita sebut saja ini sandi getaran. Nah, mari kita bedah soal nomor 31. Bayangkan kita punya tengkorak dinosaurus Parasaurolophus. Rongga hidungnya itu lumayan panjang, sekitar 2,5 meter, dan kita bisa memodelkannya seperti tabung yang terbuka di salah satu ujungnya. Ya, mirip pipa organa tertutup lah. Kalau kecepatan bunyi di udara itu 340 meter per detik, kira-kira gimana ya cara kita ngitung frekuensi suaranya? Dan jawabannya, ternyata 34 Hz untuk nada dasar, dan 102 Hz untuk nada atas pertama. Coba deh pikirin, ini tuh bener-bener mengilustrasikan dengan indah gimana struktur biologis makhluk hidup, bahkan yang udah mati jutaan tahun lalu, tetap patuh pada hukum akustik yang super ketat. Karena tabung dengan satu ujung tertutup itu selalu menghasilkan harmonik ganjil, fisika ngasih kita semacam mesin waktu buat dengerin lagi raungan dinosaurus ini. Sekarang kita geser sedikit ke soal nomor 32 tentang gelombang air. Bayangin ada sepotong gabus yang lagi nyampung dan bergerak naik turun. Dalam 30 detik, gelombangnya menjalar sejauh 9 meter. Dan perhatiin nih metrik kuncinya. Gabus itu bergerak naik turun persis 2 kali dalam 3 detik. Ini adalah cara yang super praktis buat melacak perambatan dan frekuensi gelombang secara langsung dari alam. Dari data tadi, kita bisa langsung dapat panjang gelombangnya, yaitu tepat di 45 cm. Kenapa bisa gitu? Gini, kecepatan gelombang kan jarak dibagi waktu, jadi ketemunya 0,3 meter per detik. Terus frekuensinya adalah 2 gelombang dibagi 3 detik. Nah, dengan membagi kecepatan dengan frekuensi, kita bisa lihat gimana gerak naik turun yang vertikal itu diterjemahkan langsung jadi ukuran gelombang horizontal. Bener-bener elegan banget kan? Oke, kita lanjut ke bagian kedua, energi dan mekanika. Di sini kita bahas gaya dalam gerak. Mari kita urai soal nomor 33 yang punya beberapa langkah ini. Kita coba sederhanakan kerja mesin listrik berdaya 150 watt jadi 2 aksi fisik aja. Pertama, mesin ini mendorong sebuah beban secara horizontal sampai dapat energi kinetik 240 Joule dalam waktu 2 detik. Terus, aksi kedua, mesin dipakai buat ngangkat beban 18 kg secara vertikal setinggi 10 meter. Terus kalau kita hitung berapa lama sih waktu buat ngangkat vertikal tadi, dengan asumsi gravitasi bumi 10 meter per detik kuadrat, kita dapat angka 12 detik. Dari mana asalnya? Usaha buat ngangkat beban itu kan cuma massa dikali gravitasi dikali ketinggian, hasilnya 1800 Joule. Karena daya mesinnya tadi 150 watt, kita tinggal bagi aja 1800 dengan 150. Selesai deh. Ini ngebuktiin gimana ngitung usaha mekanis itu benar-benar bertumpu sama seberapa paham kita soal gravitasi. Selanjutnya, ayo kita intip soal nomor 34 tentang gerak harmonik pada pegas. Di sini, kita punya periode pegas sebesar pi per 50 detik, dengan percepatan gravitasi standar 9,8 meter per detik kuadrat. Yang ditanya itu perpindahan awalnya, atau gampangnya sebut aja delta. Nah, kunci utamanya ada di hubungan matematis antara periode getaran sama percepatan gravitasi. Rumus periode pegas pada dasarnya mengunci mati 2 variabel ini. Dan tahu nggak dapatnya berapa? Super presisi 0,098 cm. Dengan sedikit membolak-balik persamaan periode pegas, di mana nilainya setara dengan 2pi, akar, delta, per gravitasi, kita bakal ketemu angka yang sangat eksak. Ini ngebuktiin kalau waktu, gravitasi, dan perpindahan fisik itu udah dikunci secara matematis dalam satu harmoni alam yang absolut. Kita masuk ke ranah yang lebih misterius di bagian ketiga, listrik dan magnet. Sang gaya tak kasat mata. Coba perhatiin teka-teki spasial di soal nomor 36 ini. Ada 2 muatan nih, Q1 positif 1 kolom dan Q2 negatif 4 kolom, yang dipisahkan jarak 10 cm. Tantangannya adalah, di titik mana sih medan listrik dari 2 muatan yang nggak seimbang ini bisa saling membatalin dan jadi 0? Bagian paling seru dari teka-teki ini adalah, ternyata titik nolnya itu nggak ada di antara kedua muatan. Jawabannya malah ada di luar, tepatnya 20 cm kalau diukur menjauh dari muatan Q2. Karena Q1 itu besarnya lebih kecil, otomatis titik nol ini harus lebih dekat ke Q1 di sisi yang berlawanan dari Q2. Ini secara visual ngasih lihat ke kita gimana hukum kuadrat terbalik itu ngatur batas-batas ruang yang sama sekali nggak kelihatan sama mata kita. Nah, kalau kita lihat soal nomor 37 dan 39, prinsip intinya tuh bersandar pada hukum sirkuit dan vektor magnet. Bayangin aja, ngalihin tegangan sama arus listrik itu udah ngasih kita total daya sirkuit.
Sedangkan buat nyari arah dan besar medan magnet di sekitar kawat, kita cukup pakai aturan tangan kanan. Jadi, terlepas dari seribet apapun pertanyaannya, rumus dasar dan arah vektor itu selalu jadi kuncinya. Dan sampailah kita di bagian terakhir, keajaiban cahaya dan semesta. Mari kita bicara tentang lensa dan gerhana. Kita buka bagian ini dengan teka-teki optik dari soal nomor 35 yang lumayan bikin mikir. Bayangin ada cahaya sejajar sumbu utama yang nabrak lensa konvergen dengan fokus 40 cm. Terus pas di belakangnya ditaruh cermin konvergen di mana pusat kelengkungannya itu nyatu persis sama titik fokus lensa tadi. Pertanyaannya, di mana sih letak bayangan akhir cahayanya? Jawabannya, bayangan akhirnya ternyata terbentuk tepat di pusat kelengkungan cermin itu sendiri. Jadi, cahaya sejajar yang lewatin lensa bakal difokuskan ke titik fokus lensa yang kebetulan banget juga merupakan pusat kelengkungan cermin konvergen. Karena cahaya seolah datang dari pusat kelengkungannya, cahayanya dipantulin balik ngelewatin jalan yang persis sama. Ini nunjukin banget betapa presisi dan gampangnya geometri optik itu ditebak. Ngomong-ngomong soal cahaya, mari kita lihat soal nomor 38 tentang kaca pelan paralel. Waktu cahaya meluncur bebas di udara, rambatannya sejajar dan warnanya putih. Tapi begitu dia masuk ke medium yang lebih padat kayak kaca, dia nggak cuma sekedar bergeser paralel pas keluar masuk. Cahaya ini malah menyebar dan terurai jadi banyak warna cantik yang kita sebut dispersi. Medium itu benar-benar mengubah segalanya ya. Terakhir, ayo kita alihkan pandangan dari mikroskop laboratorium ke hamparan langit malam untuk soal nomor 40. Ada satu istilah krusial yang perlu kita tahu di sini, yaitu antumbra. Apa sih itu? Singkatnya, antumbra itu bagian bayangan yang lebih terang yang memanjang tepat setelah ujung bayangan umbra yang gelap gulita. Memahami istilah ini tuh benar-benar mutlak kalau kita mau menganalisis fenomena-fenomena epik di tata surya kita. Terus, kenapa sih antumbra ini sepenting itu? Jawabannya simpel, karena syarat mutlak biar kita bisa melihat gerhana matahari total, atau lebih tepatnya gerhana cincin, adalah tempat kita berdiri harus banget dilintasi sama antumbra bulan ini. Di titik inilah sebuah fenomena kosmik raksasa terikat secara langsung sama aturan optik yang super ketat. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling luar biasa dari seluruh panduan ini. Mulai dari merekonstruksi frekuensi raungan dinosaurus, ngitung pantulan pegas sederhana, sampai melacak bayangan raksasa di bumi pas gerhana matahari, hukum universal yang kita pakai itu adalah hukum yang sama. Fisika itu nggak peduli sama sekali seberapa besar atau kecil skala yang lagi kamu ukur, hukumnya berlaku mutlak di mana aja. Pada akhirnya, wawasan yang kita gali dari soal-soal OSN ini ngasih kita semacam kekuatan super. Kita menggunakan prinsip fisika yang sama persis buat ngitung gaya listrik yang nggak kelihatan mata, dan juga buat ngitung posisi sempurna dari sebuah gerhana matahari. Alat analisisnya sekarang udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya sekarang, fenomena luar biasa apa yang bakal kamu hitung selanjutnya?